Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Darman Saputra Sulung Manalu, NIM 1551057, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Rekayasa Alat Pengukur Kapasitas Volume Solar Berbasis Internet of Things atau IoT. Sebelum saya masuk ke penjelasannya, ada beberapa poin-poin yang akan saya sampaikan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, batasan masalah, penjelasan metode, dan yang terakhir demo alat. Baik, saya akan masuk ke latar belakang. Nah, di sini latar belakang, adapun hal yang melatar belakangi perancang melihat kondisi saat ini di perusahaan Kisel yang masih melakukan sistem pengecekan stok solar secara manual, sehingga butuh waktu lama untuk mengetahui pasti stok solar yang ada dalam tangki. Nah, cara pengecekan stok solar yang dilakukan petugas saat ini masih menggunakan meteran yang dimasukkan sampai ke dalam dasar tangki. Setelah dimasukkan, kemudian petugas akan mengangkat meteran keluar dari dalam tangki guna untuk mengetahui seberapa banyak stok solar yang ada dalam tangki. Memahami kondisi tersebut, perancang ingin mengatasi kondisi yang terjadi pada perusahaan Kisel tersebut, yang dimana perancang akan membuat rangkaian alat yang dapat memberikan informasi mengenai stok solar yang ada di dalam tangki. Dengan adanya rangkaian ini dapat mengatasi kondisi yang terjadi perusahaan Kisel tersebut. Sumber informasi yang nantinya digunakan berupa web yang berbasis IoT yang bisa diakses secara online, sehingga informasi akan lebih cepat diketahui oleh pihak perusahaan atau petugas dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, permasalahan. Berdasarkan latar belakang di atas, adapun permasalahan yang dapat diambil adalah membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui stok solar yang ada dalam tangki, karena petugas masih menggunakan sistem pengecekan manual secara langsung ke lokasi. Selanjutnya, batasan masalah. Ada beberapa batasan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, perangkat utama sebagai pendukung yang digunakan antara lain adalah microcontroller Node MCU sebagai pengolah data, sensor ultrasonik sebagai pengukur ketinggian solar yang ada di dalam tangki, dan LCD sebagai output dari pembacaan sensor ultrasonik. Yang kedua, miniatur tangki yang digunakan sesuai dengan tangki perusahaan sebagai objek penelitian. Jadi di sini saya membuat miniatur tangki yang menyerupai tangki realita dari perusahaan. Selanjutnya, menampilkan hasil pembacaan volume solar pada aplikasi berbasis web. Dan yang terakhir, metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode fuzzy. Berikutnya, penjelasan metode. Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam ruang output. Untuk sistem yang sangat rumit, penggunaan logika fuzzy ialah salah satu pemecahannya. Sistem tradisional dirancang untuk mengontrol keluaran tunggal yang berasal dari beberapa masukan yang tidak saling berhubungan. Perancangan kendali logika fuzzy digunakan untuk mengetahui level ketinggian solar. Fuzzifikasi merupakan suatu proses untuk mengubah suatu input dari bentuk nilai pasti menjadi fuzzy input, yang biasa disajikan dalam bentuk himpunan-himpunan fuzzy dengan suatu fungsi keanggotaannya masing-masing. Sistem ini memerlukan satu input, yaitu sensor jarak untuk mengukur ketinggian level solar. Sensor jarak ketinggian level solar dibaca oleh microcontroller, lalu dibentuk pernyataan linguistiknya. Selanjutnya, demo alat. Di sini saya akan mendemokan alat yang saya rangkai atau menunjukkan bagaimana cara kerja alat yang telah saya buat. Selamat menyaksikan.
Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mendemokan alat saya. Sebelum saya mendemokan alat saya mau menyampaikan komponen penting yang digunakan pada alat yang saya buat ini. Yang pertama itu microcontroller Node MCU 8266 ESP8266. Yang kedua, sensor ultrasonic sebagai pembaca jarak ketinggian solar yang ada dalam tangki. Dan yang ketiga, LCD sebagai output dari pembacaan sensor ultrasonic. Oke, baik. Selanjutnya kita mulai untuk mendemokan alat. Oke, baik. Saya akan mencolokkan kabel datanya dulu sebagai sumber dayanya untuk Node MCU-nya. LCD nyala, tandanya perangkat sudah mendapat daya. Oke, baik, saya akan membuka dulu aplikasi untuk programnya. Ini dia aplikasi untuk programnya. Saya akan mengupload programnya dulu. Di sini terlihat proses penguploadan program ke Node MCU. Kita tunggu dulu sampai proses penguploadan selesai. Oke, di sini proses upload data ke Node MCU-nya sudah selesai. Selanjutnya oke, baik, di sini sudah LCD sudah menampilkan jarak dan sisa volume yang ada dalam tangki, di mana sekarang sensor membaca jarak 8 cm dengan sisa volume 1312 ml. Kenapa sisa volumenya 1312 ml? Karena ini sudah dihitung berdasarkan rumus volume tabung, yang dimana panjang kali lebar kali tinggi, maka dapatlah hasil sisa volume tabung seperti yang ditampilkan pada LCD. Oke, baik, saya buka dulu webnya untuk bisa menampilkan juga hasil dari pembacaan sensor atau data yang dikirim oleh Node MCU ke web. Nah, di sini yang tampil hanya sisa volume, yang dimana sisa volume ini terbaca secara real time sesuai dengan apa yang ditampilkan pada LCD. Oke, baik. Di sini saya akan mulai mengisi tangki dengan air secara perlahan. Nah, di sini jaraknya sudah berkurang 1 cm dan sensor membaca jarak 7 cm dengan sisa volume 1148 ml. Nah, sekarang kita lihat di webnya.
apakah pembacaan real time-nya berjalan. Nah, sisa volume yang tampil di webnya juga sama dengan yang ditampilkan pada LCD, yaitu 1148 ml. Jadi pembacaannya real time. Apa yang tertampil di LCD, begitu juga yang tampil pada web. Oke, sekarang saya coba isi terus. Nah, sekarang sudah berkurang lagi 1 cm. Jadi jaraknya 6 cm dengan sisa volume 984 ml. Begitu juga yang tampil pada web 984. Jadi pembacaannya real time ya. Oke, saya akan lanjut terus mengisi hingga sensor membaca jarak di bawah 3 cm. Maka yang akan tampil pada LCD isi penuh. Saya akan coba mengisi sampai dia di bawah jarak 3 cm. Artinya tangki sudah mulai penuh. Ini sudah mendekati 3 cm. Sudah 3 cm. Nah, dengan kondisi seperti ini berarti sensor jarak sudah membaca di bawah 3 cm. Maka yang tampil isi penuh dengan sisa volume 328 ml. Sekarang kita lihat yang tampil pada web itu isi penuh karena sensor sudah membaca jarak ketinggian air di bawah 3 cm. Jadi tetap pembacaannya itu real time. Apa yang tampil di web itu juga yang tampil pada LCD. Oke, baik, sekian presentasi dan demo alat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam teknik.